Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Mauludiah, NIM 22 dari kelas 5A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pola pengasuhan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kemahiran berkomunikasi yang diampu oleh Bapak Angga Fitriono, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang anak tumbuh bahagia dengan pola pengasuhan positif. Apa itu pola asuh? Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, intelektual, dan spiritual anak sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, sehat, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu pengasuhan positif. Apa itu pengasuhan positif? Yang pertama, pengasuhan positif yaitu pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara orang tua dan anak, serta menstimulasi tumbuh kembang anak. Yang kedua yaitu pengasuhan yang menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan anak, serta juga mengedepankan kepentingan terbaik anak. Yang ketiga yaitu upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Mengapa pengasuhan positif itu penting untuk anak usia dini? Pengasuhan yang positif perlu dilakukan oleh setiap orang tua dalam memberi dukungan kesuksesan pada anak di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan yang keempat, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Kapan dan di mana pengasuhan dapat dilakukan pada anak? Michelle Borba dalam bukunya The Big Book of Parenting Solution pada tahun 2009 mengatakan pengasuhan adalah amanah untuk orang tua sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak anak dalam kandungan, usia dini, remaja, dan dewasa. Di mana pengasuhan pada anak dapat dilakukan? Yang pertama yaitu lingkungan rumah. Anak bisa mendapatkan pengasuhan dari orang tua, kakek, nenek, tante, paman, bahkan pengasuh anak tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Anak dapat menerima pengasuhan dari kepala sekolah, guru, administrator, dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Anak bisa mendapatkan pengasuhan dari lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut. Prinsip pengasuhan dibagi menjadi dua, yaitu prinsip pengasuhan untuk diri orang tua dan guru atau internal. Yang pertama yaitu pahami setiap anak unik dan memiliki impian masing-masing. Yang kedua yaitu selalu mencari cara dalam memberikan pengasuhan. Yang ketiga, terima anak apa adanya. Yang keempat, dukung dan fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bermain dan bergembira bersama. Yang kedua yaitu prinsip pengasuhan untuk pengendalian lingkungan atau eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan yang aman. Yang kedua, lingkungan yang nyaman, ramah, dan menyenangkan untuk anak. Yang ketiga yaitu lingkungan yang melibatkan atau engaging. Pola asuh orang tua dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis. Apa peran orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak? Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan kesehatan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan kelekatan emosional dengan anak sebagai dasar keterampilan bersosialisasi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Yang kelima, menumbuhkan perilaku, saling menghargai, menyayangi, toleransi, cinta kasih, kerjasama, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Yang keenam, yaitu mengajarkan cara menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapi serta mengambil keputusan. Bagaimana menerapkan pengasuhan positif? Yang pertama yaitu keteladanan, yang kedua konsisten, yang ketiga pembiasaan, yang keempat komunikasi yang efektif, yang kelima disiplin positif, dan yang keenam tanpa kekerasan.
Apa yang harus dipahami oleh orang tua? Yang pertama yaitu tahap perkembangan anak. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran bentuk tubuh dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan yang teratur secara kualitatif seperti berpikir dan berperilaku. Apa sih yang harus diketahui tentang tumbuh kembang anak? Yang pertama yaitu keunikan yang dimiliki anak, karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Yang kedua, tumbuh kembang yang dipengaruhi oleh bawaan dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap sebelumnya. Yang keempat, perkembangan dipengaruhi oleh kematangan dan faktor belajar. Yang kelima, dalam rentang perkembangan dikenal periode sensitif atau kritis. Yang keenam, tumbuh kembang anak berkembang pesat pada saat usia 0-6 tahun. Yang terakhir yaitu otak anak akan berkembang pesat, 80% otak berkembang pada usia 5 tahun pertama, tergantung gizi, rangsangan, dan kasih sayang dari orang tua. Mengapa orang tua harus memahami tahap perkembangan anak? Yang pertama, agar orang tua dapat melakukan pengasuhan positif sesuai dengan tingkat usia anak. Yang kedua, agar orang tua dapat melakukan deteksi dini gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak. Aspek apa saja yang ada dalam tahap perkembangan? Yang pertama yaitu fisik, yang kedua berpikir, yang ketiga perasaan, dan yang keempat sosial. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif di sini akan efektif apabila penyampaian pesan dapat dipahami oleh penerimaan pesan dengan nyaman. Bagaimana membangun komunikasi efektif dengan anak? Yang pertama yaitu kita sebagai orang tua harus memberikan kesempatan pada anak agar lebih banyak bicara. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus menjadi pendengar aktif. Yang ketiga, berkomunikasi dengan posisi tubuh yang sejajar dengan anak. Yang keempat, berbicara dengan jelas dan singkat agar anak mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kelima yaitu gunakan bahasa kata-kata yang positif dan kita sebagai orang tua harus bisa menghindari kata jangan. Yang keenam yaitu merefleksikan atau memantulkan perasaan dan arti yang disampaikan. Yang ketujuh, memperhatikan bahasa tubuh anak, dan yang kedelapan berempati. Apa saja yang menjadi penghalang komunikasi orang tua dan anak? Yang pertama yaitu menyalahkan anak. Yang kedua, meremehkan anak. Yang ketiga, memerintah anak. Yang keempat, menceramah anak. Yang kelima, mengomel. Yang keenam, memberi label pada anak. Yang ketujuh, mengejek anak. Yang kedelapan, membandingkan anak. Dan yang ke-9, menyindir anak. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin bukan mengendalikan anak dengan kekerasan atau melarang hal yang diinginkan oleh anak. Yang kedua yaitu bukan menghukum anak ketika anak melakukan suatu kesalahan. Tujuan disiplin yang pertama yaitu mengajarkan anak bagaimana mereka bertingkah laku, memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk membangun tingkah laku yang sesuai dengan yang diinginkan oleh lingkungannya. Yang ketiga, membuat anak untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Bagaimana cara mendisiplinkan anak? Yang pertama yaitu kita harus membuat kesepakatan bersama. Yang kedua, sabar dan percaya diri. Yang ketiga, tenang. Yang keempat, memilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan anak. Yang kelima, jangan mengungkit perilaku yang sudah berlalu. Yang keenam, tidak mudah menyerah dalam melatih kedisiplinan anak. Yang ketujuh, konsisten. Yang kedelapan, memberikan contoh disiplin kepada anak. Yang kesembilan, hindari mencaci, mengecam, bahkan memukul anak. Karena dengan cara kita sebagai orang tua, dengan cara mencaci, mengecam, dan memukul anak itu bukan
bukan cara melatih anak untuk disiplin, tetapi itu membuat anak kita takut melakukan sesuatu. Karena ia merasa jika dia salah melakukan sesuatu, dia akan dipukul, dicaci, bahkan merasa dirinya tidak pernah benar untuk melakukan sesuatu. Tahap menerapkan disiplin pada anak yang pertama yaitu tentukan perilaku apa yang diinginkan kita sebagai orang tua. Yang kedua, katakan kepada anak tingkah laku apa yang sudah ditentukan dan dijelaskan pula mengapa harus dijelaskan. Yang ketiga, puji anak bila ia berhasil bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat yaitu lakukan terus atau diulang sampai kedisiplinan anak yang diinginkan menjadi menetap pada anak. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.